cuma memperkuat apa aja bahwasanya kita ada kapasitas untuk melapor gitu. Ya itu pun saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu itu. Artinya asistennya kan bukan klien saya. Oh, lumayan lah. Nah, sesuai dengan umur lah. Sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kisruh dugaan pelanggaran hak royalti yang menyeret nama Lesti Kejora dengan seorang pencipta lagu yakni Yoni Dores masih bergulir panjang hingga sampai saat ini. Dan pada tanggal 28 Mei 2025 kemarin, pihak Yoni Dores kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terhadap pelapor. Namun, Yoni Dores kedapatan tidak hadir secara langsung. Ia hanya diwakilkan oleh sang kuasa hukum yakni Ilham Suwardi. Yoni sendiri baru akan dihadirkan secara langsung pada agenda berikutnya. Pada pemeriksaan kemarin, Ilham yang dihadapkan dengan puluhan pertanyaan diyakini membawa pula beberapa bukti tambahan lain. Sayangnya, bentuk dari bukti tambahan itu belum diungkap secara langsung oleh Ilham. Agendanya hari ini pemanggilan untuk pelapor, pemeriksaan untuk verifikasi atau wawancara atau minta keterangan. Berapa pertanyaan tadi Bang? 30 pertanyaan. Bang menyerahkan bukti tambahan lain mungkin? apa aja? Bukti tambahan lain ada dong, ada pasti. Berupa apa? Hah? Berupa apa? Nanti lah belum boleh dibuka dulu. Hah? Cuma memperkuat apa aja bahwasanya kita ada kapasitas untuk melapor gitu. Agenda selanjutnya itu apa sih Bang? Pemanggilan untuk Bapak Yoni sendiri. Tapi kalau untuk pemanggilan untuk Lesti sendiri kapan Bang? Kira-kira? Setelah semuanya dipanggil mungkin sampai pemanggilan publisher, saksi, mungkin sampai saksi ahli. Doain maling-maling karya cipta itu di penjara semua lah. Yang dilakukan baik-baik ya dengan baik-baik. Yang tidak bisa dengan baik-baik ya dengan jalur hukum, udah itu aja. Karena kan kita punya aturan, punya undang-undang. Sekarang itu bukan hal yang sesuai diinginkan klien lagi. Itu udah tuntutan dari administrasi negara soal hukum itu dia harus berjalan gitu loh. Dilaporkannya Lesti Kejora oleh Yoni Dores memang berhasil membuat gempar. Sontak saja, jagat maya pun habis dibanjiri dengan pro dan kontra. Di satu sisi, banyak pihak yang menyuarakan dukungan untuk Lesti Kejora. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang setia mendukung pihak Yoni Dores. Namun miris, sengkarut konflik panjang itu nampak menghadirkan efek negatif kepada kondisi Yoni Dores. Ya, ketika ditemui pasca menjalani pemeriksaan kemarin, Ilham selaku sang kuasa hukum tidak menampik kalau kondisi Yoni Dores kini sedikit menurun. Lantas, seperti apakah penjelasan Ilham Suwardi terkait kondisi kliennya saat ini? Oh, lumayan lah. Nah, sesuai dengan umur lah. Sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia mencoba menampik itu, tapi nggak bisa juga. Tetap dia berpikir gitu. Mungkin itu satu konsekuensi ya, konsekuensi. Tetapi laporan ini dia nggak mau berjalan. Jadi pasti sampai ujung juga yang pasti. Apapun ujungnya kita nggak tahu. Aku pengennya mereka bertemu aja, mereka bertemu komunikasi. Ini kan kejadian kayak gini nih ya, Ari Bias sama Agnes karena tidak ada komunikasi. Lesti sama Mas Yoni pun mungkin karena tidak ada komunikasi. Jadi pengennya udah ketemu aja, diskus komunikasi maunya seperti apa gitu. Karena kalau aku bukan tipe orang yang seneng
kurang ribut apalagi sampai saling melapor, enggak lah. Karena seniman tuh sejatinya adalah, kalau aku ya, aku ngerasa antar sesama seniman tuh kayak bersaudara. Kalau aku Saling membutuhkan gitu. ya, jadi aku nggak mau nih kalau ada case-case yang begana begini gitu. Bapak merasa terzolimi nggak dengan adanya? Jelas lah, jelas. Kadang-kadang orang satu profesi aja nembak saya, ya kan? Akhirnya sekarang nunggu selesai ya. Kalau udah selesai baru saya ngomong semua. Kenapa selama ini gue menggebu-gebu mempromosikan undang-undang hak cipta, ya kan? Sama-sama kita ingin undang-undang hak cipta. Begitu kejadian ke saya, kok sekarang malah saya diserang. Di mana gue salahnya? Saya tidak merasa bersalah sampai sekarang. Saya cuma menanyakan hak aja. Ini Lesti nyanyi lagu ini, izinnya dari siapa? Apa orang lain disuruh orang lain misalnya gitu kan? Untuk yang kasusnya Lesti ini ya saya sih sama sekali belum pernah tahu materinya bentuknya kayak gimana sih. Gitu. Ya jadi mohon maaf saya belum bisa berbicara banyak karena saya juga kan takut salah gitu. Menyayangkan aja sih kalau memang kasus ini sampai panjang banget apalagi ke ranah hukum yang semestinya harus bisa dibicarakan, dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Kita bayunin gimana seperti apa baiknya kedua belah pihak gitu. Miris memang apa yang terjadi di tengah perjuangan hukumnya, Yoni Dores harus diterpa berbagai bentuk tentangan hingga membuat kondisinya sedikit menurun. Apalagi kini sumir tersebar sebuah kabar yang menduga bahwa salah satu petinggi televisi swasta Indonesia akan melakukan pemboikotan terhadap lagu Yoni Dores. Di mana lagu-lagu ciptaan Yoni Dores nantinya diduga tidak akan lagi diizinkan untuk ditampilkan di seluruh acara stasiun televisi tersebut. Kabar itu memang belum dapat dipastikan secara pasti, namun isu tersebut kadung sampai ke telinga Yoni. Lantas, seperti apakah Yoni Dores menyikapi spekulasi tersebut? Serta bagaimanakah pula komentar sang kuasa hukum? Bang Yoni Dores itu di boykot dari beberapa TV, apakah benar itu Bang? Tanggapannya gimana? Kalau tanggapan saya atau Pak Yoni nih, kalau dari Pak Yoni saya bilang, ya itu bukan nggak ada masalah buat dia. Itu udah nggak ada masalah. Itu paling dia berkata, saya udah 70 tahun ini. Nggak ada masalah itu buat dia. Dia cuman ada hak azazi, hak harga diri dia gitu. Itu aja. Apalagi panggungnya dia udah senior banget. Kalau lagunya udah populer duluan, kan itu kan? Udah dipopulerkan oleh Isdalia, kan itu kan tulisannya. Kalau saya memang baru tahu, kalau namanya klien kan saya nggak tahu banyak. Memang ada Pak, ada pernyataan yang ingin memboikot lagu-lagu? Ada, banyak kan. Kan diboikot semua TV, silakan. Nggak apa-apa. Mungkin memang harus tamat mungkin karir saya, nggak apa-apa, memang itu semua kehendak Allah itu mah, bukan kehendak saya. Ya, apa mungkin semua rezeki bisa di stop manusia? Saya sekarang begini, apa kepikir sama saya? Nggak ada kepikir. Dari dulu saya nggak pernah mau tampil. Dipanggil untuk menerima award punya Inul itu nggak mau datang. Saya selalu di belakang layar, gitu. Karena nama saya ini ada 6 ciptaan. Saya pakai nama Dores itu baru aja setelah Dedi meninggal. Gitu. Dulu lagi ada Dedi, saya nggak berani. Karena pemikiran saya takut dibilang dompleng, gitu. Karena saya pakai nama Riosa, Yonmo, Yondor. Tapi terlalu semua nama itu. Baru ini saya pakai Dores. Setelah Dedi nggak ada. Sebagai seorang seniman aja lah. Ya, dari sudut pandang seniman itu kita juga harus bijak dalam hal untuk menanggapi yang namanya lagu itu di lagu siapa, publishing siapa. Itu yang penting. Udah gitu, kalau kita juga
kerjasama dengan misalkan disuruh nyanyi ini gitu, kita juga harus tahu dan jelas itu kontraknya bunyinya seperti apa. Di sisi lain, kisruh laporan pidana yang dilayangkan oleh Yoni Dores terhadap Lesti tidak hanya berhasil menghadirkan sederet spekulasi miring, tetapi juga merembet liar kemana-mana. Tidak tanggung-tanggung, salah satu asisten dari Yoni Dores saja sampai ikut terbawa-bawa. Hal itu bermula ketika sang asisten yang bernama Fevi ikut buka suara dan meluapkan rasa kecewa terhadap Lesti. Di sanalah ia menuturkan kalimat yang membuat publik meradang. Ya, kala itu Fevi menyebut popularitas Lesti sangat memiliki ketergantungan dengan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores. Sontak saja, Fevi diterpa dengan badai cerca di jagat maya. Dan ketika ditemui beberapa waktu lalu, Fevi pun meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Ia mengaku kala itu dirinya habis terbakar emosi, sehingga kalimat yang dituturkan cenderung kurang bijaksana. Ya itu pun saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu itu. Artinya asistennya kan bukan klien saya. Artinya di luar bang ya? Di luar saya kan nggak tahu. Nggak mungkin dong kuasa hukum tahu semuanya. Berarti saya harus ngikutin dong kemana dia setiap hari. Pertama memang itu salah saya untuk jadinya kelihatannya bicaranya seperti itu. Padahal kan itu saya sebelum nyanyi itu tuh ada saya ngomong yang lain dan ditanyanya hal yang sebenarnya bukan ngarah ke situ. Sampai itu sebenarnya ada yang diedit. Sedangkan yang bicara saya yang baik-baik, yang saya bilang Mbak Lesti tolong dong. Mbak Lesti kan tuh panutan. Semua orang kan fans. Semua ya kalau saya lihat Dede itu di TV, kan saya hanya bisa lihat di TV. Yang sepenilaian saya, pasti Lesti itu orangnya humble. Pasti Lesti itu orangnya tuh bijak. Nggak ada itu semua keluar di media ya gitu loh. Yang bagus-bagus ya saya ngomong tentang Lesti. Saya bilang saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Saya bilang saya ngefans. Lesti itu suaranya luar biasa, saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa yang bisa timbul di saat itu. Jadi yang tadi tuh yang bicara tentang agak-agak sedikit menggebu-gebu tuh ibu-ibu yang pakai baju hijau ya. Saya rasa ibu juga harus, ya saya paham ya, ibu mungkin sudah beberapa kali menghubungi, namun tidak ada respon. Namun mungkin ini adalah jalan terbaik menurut ibu, gitu kan. Tapi kalau menurut saya nih, ya sebaiknya kalau memang itu tuntutan, kenapa tidak kepada artis yang lain juga, atau siapapun yang menyanyikan lagu tersebut, gitu loh. Nah sekarang ini kan masa cuma Lesti yang dituntut gitu loh. Secara yang menyanyikan lagu itu banyak sekali. Kalau nggak salah tuh yang dihitskan oleh penyanyi-penyanyi terkenal ada 5 orang deh kalau nggak salah yang tadi saya lihat ya. Namun gini deh, udahlah nggak usah ribut-ribut, nggak usah gonjang-ganjing. Atau kalau tergantung ya, kalau memang ini pengen tenar ya itu lain cerita, bener nggak sih? Tapi secara hukum dan secara psikologis nih, kalau kita bicara tentang ini, ya udahlah, nggak usah lah, damai itu indah lah gitu loh. Jadi nggak usah mengada-ngada, nggak usah terlalu nge-push hal tersebut. Udah kita sama-sama meyakinkan atau meyakini bahwa hal ini adalah sebuah khilafan aja gitu loh. Kalau memang mau ada tuntutan materi, ya silahkan dibicarakan dengan baik, nggak usah pakai lapor-lapor lah, ya kan? Udahlah, sesuatu yang damai, sejahtera aja kan lebih bagus, bener nggak? Para Lesti lover di sini pasti setuju dengan saya. Dan sebenarnya sih tahu saya emosi itu speednya aja ya kan dicepetin ya gitu. Padahal nggak begitu emosi banget aslinya. Saya tuh ngefans banget sama dia. Saya tuh ngefans banget sama Lesti gitu loh. Dan saya ngelihat apalagi ya kan saya ikut juga ya. Saya tuh salut bener-bener ada yang bisa suaranya keren banget begini. Sebenarnya bangga juga bagai ranting yang kering itu dinyanyiin sama dia, kenapa nggak bangga gitu loh. Saya juga seneng kalau lagunya. Makanya gini, dengan ada yang ketemu dengan Pak Yoni, kenapa nggak nextnya bisa juga dia nyanyiin lagunya Pak Yoni yang memang untuk dia, kan itu. Dan suatu kebanggaan juga mungkin Pak Yoni untuk bisa menciptakan lagu buat dia gitu loh. Mungkin kan silaturahmi itu kan terjalin kalau kita kenal sama-sama kan bisa kedepannya baik-baik. Dan saya tuh sangat-sangat menghargai Mbak Lesti, bukannya kebalikannya. Kalau yang kayak kemarin tuh saya juga suka ketawa sendiri kalau lagi ngelihat tayangan-tayangan di medsos tuh. Ya saya pikir ini lucu banget gitu. Karena memang nggak ada niat ke situ, jadi saya anggapnya lucu aja.
Terlepas dari meruncingnya persoalan serta ramainya spekulasi-spekulasi miring, publik sebenarnya masih sangat menyayangkan perkara yang melibatkan Lesti Kejora dan Yoni Dores ini harus sampai ke ranah pidana. Pasalnya, persoalan menyangkut royalti lagu sepatutnya diselesaikan di atas meja mediasi, bukan di hadapan meja hijau pengadilan. Apalagi sebelum perkara ini melebar, pihak Yoni Dores mulanya begitu mengharapkan adanya mediasi. Dari pihak Lesti pun begitu, sang kuasa hukum sempat mengatakan pihaknya siap kooperatif bila situasi memungkinkan. Lantas, masih besarkah potensi adanya mediasi guna menyelesaikan perkara ini secara damai? Saya rasa sangat besar. Kenapa? Dia cuma minta informasi doang. Yang ngajak komunikasi doang gitu loh. Dia selama itu menyanyikan lagu, masa pencipta dan penyanyi nggak pernah kenal, itu aja sih harapannya. Sekarang dicuekin, mungkin dia udah tua, mungkin dia udah emosi atau apa, kita nggak tahu juga. Saat ini sudah ada yang menghubungi dari pihak Lesti sendiri? Belum ya, Bang ya? Tapi hal itu terbuka dari pihak Abang sendiri, Bang ya? Banget terbuka kayaknya. Iya. Nanti silakan aja, nanti kita akan coba atur kapan mau misalnya melakukan pertemuan itu ya nanti kita menunggu perkembangan saja. Tapi Lesti siap nggak sih Bang kalau dipanggil, misalnya kalau ada apa-apa gitu dipanggil? Ya, mungkin kooperatif aja. Sebenarnya kalau memang Lesti bisa ditemuin pada saat kita ke sana atau somasi, kan kita tinggalin tuh nomor telepon, alamat apa semua kan lengkap ya. Kalau memang Mbak Lesti belum sempet kan bisa ada adiknya, wakilnya atau siapa ya. Yang penting paling tidak ada feedback. Nah, menurut saya hadapi saja. Somasi itu kan ibaratkan musyawarah. Jadi bahasa istilah hukumnya tuh somasi ya. Ibaratnya mengajak musyawarah. Menurut saya sih nggak apa-apa, temukan saja. Kalau Lestinya nggak mau, ya mungkin perwakilan. Gitu. Mana yang dianggap salah? Materi yang mana? Seperti itu nggak apa-apa. Kita perlu nuhun karena memang saya berharap antara penyanyi dan pencipta itu harus sinkron. Karena serba salah ya, mereka ini saling simbiosis mutualisme. Ya kan, penyanyi kalau nggak ada pencipta, nyari materinya di mana? Nah, pencipta juga sama, ya. Kalau bikin lagu tapi nggak dinyanyikan sama orang yang booming juga nggak bakal terkenal juga lagunya gitu. Jadi ya kita baik-baik saja, kita bicara baik-baik. Ya kan, kita ini kan orang timur, ya. Kalau memang Lesti mungkin dia nggak bisa ditemukan, saya yakin pasti bisa lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.